Bisakah obat itu menjadi makanan dan makanan menjadi obat? Ya, jadi itu. Kalau Anda tidak menjadikan makanan sebagai obat, maka Anda akan makan obat seumur hidup. Artinya apa? Halo manusia, warga negara bumi ini. Kembali lagi bersama aku Bayu Baik, dan ini di channel Bayu Baik ini aku mau cerita tentang perjalanan hidupku, termasuk membangun Asbo sebagai brand herbal dan perusahaan yang produksi herbal untuk kesehatan umat manusia. Di video kali ini aku pengen membahas sesuatu yang mungkin genting dan ini bahaya, tetapi ini harus aku sampaikan karena ini merupakan bagian dari perjalanan hidup yang menjadikan kita harus mengerti. Apa yang akan aku bahas adalah tentang konspirasi farmasi global ternyata mengendalikan umat manusia. Sebelum lanjut, bantu subscribe dulu channel Bayu Baik ini. Pernahkah Anda bertanya kenapa obat untuk penyakit besar selalu ada, tetapi penyakit itu tak pernah benar-benar hilang? Apakah ini kebetulan? Ataukah ini bagian daripada rencana raksasa yang mengendalikan hidup kita? Kita melihat industri farmasi global nilainya lebih dari 1,5 triliun dolar per tahun. Tapi anehnya jumlah penderita diabetes, penderita kanker, penyakit jantung justru semakin terus meningkat tiap tahun. Walaupun sudah dibanjiri dengan berbagai macam solusi. Apakah sistem ini dirancang untuk menyembuhkan atau mempertahankan kita sebagai pelanggan seumur hidup? Inilah yang kita lihat teman-teman sekalian, bahwa ini ada satu hal yang mungkin kita perlu pahami ya. Ada beberapa fakta dan datanya. Misalnya kita lihat, jadi model daripada farmasi global yang membentuk dalam jaringan bisnis global termasuk bisnis farmasi, dan ini hari ini ternyata obat-obatan kimia sintetis itu akhirnya membuat candu gitu, membuat orang itu terus minum obat, akhirnya seumur hidup minum obat. Apakah seperti itu? Bisakah obat itu menjadi makanan dan makanan menjadi obat? Ya, jadi itu. Kalau Anda tidak menjadikan makanan sebagai obat, maka Anda akan makan obat seumur hidup. Artinya apa? Artinya apa yang kita makan harusnya bernilai nutrisi, bernilai obat. Seperti rimpang, rempah, herbal. Nah, kalau kita tinggal di Indonesia itu banyak sekali. Dari makanan, ya, sayur-sayuran, buah-buahan, rimpang-rimpangan, biji-bijian itu bernilai obat. Jadi kalau Anda hari ini makannya monoton, hanya makan nasi chicken doang, makan hanya yang enak, yang gurih, yang manis, maka siap-siap seumur hidup makan obat. Dan siap-siap seumur hidup kita untuk berlangganan obat-obatan dari farmasi global itu. Model bisnis tentang obat-obatan kimia yang membanjiri market kita termasuk di Indonesia, yang begitu besar, dari antibiotik sampai apapun antiinflamasi. Sebetulnya di dalam makanan dan pola hidup kita itu sudah ada, apalagi kita tinggal di Indonesia ini. Sehingga ketika kita makan makanan yang sehat, makan ubi, makan singkong, makan daun katuk, makan daun kelor, makan bumbunya pakai rempah-rempah ya, pakai rimpang ya, pakai sesuatu yang kemudian itu juga bagian dari herbal dan itu ada di negeri ini kita pun akan sehat. Jadi herbal itu bagian dari pola hidup kita secara turun-temurun sesungguhnya. Coba lihat kita masakan rendang, itu kan kaya akan rempah bumbu. Soto, kan itu kaya akan rempah, ada sayur asem gitu. Tetapi kenapa kita dunia diarahkan kepada fast food, junk food yang monoton? Nah, inilah kemudian kolerasi makanan yang tidak sehat dengan farmasi kimia global yang kemudian pengen kendali. Jadi hari ini obat yang benar-benar menyembuhkan total itu jarang sekali dikembangkan. Kenapa? Karena tidak menguntungkan bagi farmasi global. Tapi dia hanya menguntungkan pasien. Sehingga akhirnya pasien tidak mau beli seumur hidup. Nah, kalau kita lihat juga di dalam banyak jurnal, banyak buku segala macam, termasuk film, bagaimana lobby-lobby politik perusahaan farmasi besar dunia itu menghabiskan miliaran dolar. Untuk apa? Untuk lobby, untuk mempengaruhi kebijakan, regulasi, dan policy berkaitan dengan obat. Sehingga ini yang penting. Kalau kita lihat, inilah menjadikan kenapa aku mendirikan Asbo, salah satu perusahaan yang memproduksi herbal. Karena negeri kita, Indonesia, kaya kan rempah-rempah rimpang itu bisa menjadi obat. Nah, lihat nilai impor daripada obat-obatan kimia itu begitu besar. Kalau itu dibuat di negeri kita sendiri dan disinergikan dengan bahan baku resource, natural resource, ini kita luar biasa bisa punya pertahanan untuk kesehatan masyarakat. Sehingga kita tidak akan bergantung terus kepada global. Makanya perlunya penguatan industri farmasi nasional. Nah, dan juga bersinergi dengan para petani perkebun untuk bagaimana bahan-bahan herbal ini bisa dikembangkan. Mungkin bisa dibuat akademi herbal, dipelajari di setiap fakultas di kampus, dikembangkan menjadi satu knowledge dan ilmu pengetahuan baru. Itulah yang kemudian kita dorong. Ya, makanya salah satu karya hidup saya mendirikan Asbo ini untuk kebaikan dan bagaimana herbal ini tidak hanya jadikan bumbu, tapi jadikan kemaslahatan. Nah, kenapa? Karena potensi monopoli obat-obatan farmasi global itu nyata sekali.
kita bisa lihat ya, obat baru itu dipatenkan hingga 20 tahun. Sehingga harganya tinggi dan mahal. Itu sehingga obat-obatan yang murah tertunda untuk masuk pasar. Dampaknya apa? Ya masyarakat hari ini mengakses kesehatan menjadi barang yang eksklusif. Jadi orang miskin dilarang sakit. Nah, ini menjadi masalah. Makanya sebetulnya negeri ini punya solusi, yaitu dengan rimpang herbal rempah sebagai alternatif, sebagai cara penjagaan kesehatan. Dan itu sudah digunakan oleh nenek moyang kita sebagai functional food, sebagai suplemen, sebagai pemberi nutrisi. Kalau nutrisinya bagus, staminanya bagus, daya tahan tubuhnya kan bagus. Itulah kenapa ASPO yang saya dirikan itu mendodosi herbal seperti kapsul kelor, kunyitin, aspoteteto, kopasanda, gula aren cair, ya berbagai macam yang berasal dari herbal dan lokal. Ini untuk membantu memenuhi kesehatan masyarakat. Nah, kalau kita lihat juga banyak penelitian tentang herbal dan nutrisi yang alami itu tidak diangkat ke publik. Kenapa? Karena sangat sulit dipatenkan. Kenapa? Karena ini akan memberikan keuntungan besar bagi masyarakat. Tapi ini akan merugikan farmasi global. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di dalam global, di Amerika, ada kasus opioid ya, krisis yang menewaskan lebih dari 500.000 orang dalam 2 dekade terakhir. Obat ini dipasarkan besar-besaran meski para ahli sudah memperingatkan efek candunya. Sementara itu banyak negara berkembang ya punya khasanah resource natural seperti tanaman obat seperti daun kelor, kunyit, jahe, kencur, ya macam-macam obat lagi, kumis kucing. Itu punya efek secara medis. Sambiroto punya efek secara medis. Tapi jarang dilirik oleh industri besar. Kenapa? Karena tidak bisa dimonopoli. Kalau kita mau keluar dari lingkaran ini, kuncinya ada dalam kemandirian kesehatan. Makanya ini yang kita lakukan, termasuk di channel Bayu Baik ini, aku coba untuk melakukan edukasi. Mencari sumber-sumber, membaca jurnal, ya, buku-buku ya, masuk buku-buku yang kemudian kita pelajari, ikuti course, belajar herbalis, belajar pola makan sehat, belajar eating clean. Untuk apa? Untuk kita punya kemandirian dalam kesehatan. Belajar pangan sehat, literasi tentang makanan yang sehat. Bagaimana gizi yang seimbang, bagaimana menjaga stamina dari apa yang kita makan. Jadi apa yang kita makan jadi obat juga. Bukan obat yang kemudian kimia sintetis yang kita harus minum seumur hidup. Tapi obat natural dari alam ini, alam Indonesia. Seperti kopi, teh itu juga bisa jadi obat. Kekuatan yang luar biasa. Edukasi diri, ya, literasi itu penting. Terapkan gaya hidup sehat. Kenapa? Karena makanan yang alami itu banyak banget di negeri kita. Gunakan herbal, banyak banget herbal-herbal yang bisa kita gunakan. Anda pun bisa memilih ASPO. Ya, yang saya kemudian mendirikan itu. Dan ini sebetulnya kalau kita mau baca apapun jurnal itu, herbal itu juga ilmiah juga. Dan itu akan membantu memulihkan tubuh, merehabilitasi tubuh, dan juga menjaga imunitas tubuh kita. Di sinilah ketemu relevansinya bahwa herbal ini, jamu-jamuan ini adalah warisan nenek moyang kita yang tinggal di Nusantara. Jadi herbal itu adalah nutrisi alami yang sudah digunakan turun-temurun. Dan ini juga bagian dalam pola makan hidup yang seimbang. Misalnya ada makan rendang. Rendang itu kan bumbunya ada daun kunyit dan kunyit. Dan itu sekaligus juga mencegah kolesterol. Jadi ini luar biasa nenek moyang kita. Makanya biar kita tidak tergantung pada farmasi global, ayo kita makan sehat. Mulai dari piring kita, mulai dari rumah kita. Maka hidup kita tidak akan ada di tangan para farmasi global itu. Makanya aku, Bayu Baik, sebagai pendiri dari ASPO hadir untuk membantu Anda. Kembali kepada kekuatan alam, kekuatan herbal yang murni. Racikan nenek moyang dan nutrisi alami untuk tubuh yang lebih kuat, lebih sehat, yang berkelanjutan. Ya, bela ASPO, beli produk-produk ASPO. Ya, minta bantuan juga subscribe channel Bayu Baik ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum.